Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Izin bertanya, apa benar penyebab penyakit autoimun karena pemberian vaksin COVID? Beberapa waktu yang lalu ada yang disebut dengan istilah Asia Syndrome, ya. Autoimmune syndrome induced by adjuvant. Jadi Asia, ASIA, autoimmune syndrome induced by adjuvant. Artinya autoimun yang diinjus oleh adjuvan, oleh zat-zat tertentu. Dan adjuvan salah satunya adalah virus. Virusnya ada cukup banyak selama ini kan yang dikenal sebagai pencetus autoimun. Yang pertama Epstein-Barr virus, cytomegalovirus, ya, kemudian hepatitis C, dan yang terakhir adalah virus SARS-CoV-2 ataupun COVID-19. Ini juga pencetus dari autoimun. Apakah artinya pencetus? Pencetus artinya bahwa orang tersebut sudah memiliki genetik autoimun nih, ya. Kemudian dicetuskan oleh faktor-faktor lingkungan, salah satunya adalah virus ini tadi, ya, SARS-CoV-2 ini. Jadi para ahli sudah sepakat nih bahwa SARS-CoV-2 merupakan salah satu virus pencetus autoimun, ya, yang tadinya punya genetik kemudian dicetuskan oleh virus ini. Sama juga dengan yang tadinya punya genetik dicetuskan oleh stres, oleh makanan yang tidak sehat, oleh obat-obatan, dan juga oleh virus ini. Jadi virus merupakan salah satu dari beberapa faktor lingkungan yang mencetuskan autoimun. Nah, sudah banyak kasusnya dan jurnal juga sudah banyak yang mempublikasikan tentang hal ini, ya. Pertama kali dulu kalau saya tidak salah di Mei 2020, ya, ada dari jurnal dari Jepang, ya, yang menyatakan bahwa SARS-CoV-2 ini ternyata mencetuskan yang tadinya tidak ada riwayat autoimun sama sekali kemudian jadi autoimun gitu. Dari Italia juga sama, dan di Solo pun juga banyak nih pasien-pasien yang awalnya tidak kena autoimun kemudian karena terpapar oleh virus COVID-19 sehingga terjadi autoimun setelahnya. Nah, pertanyaannya adalah apakah vaksin ini mencetuskan autoimun atau tidak? Ini yang menjadi pembahasan dan saya belum bisa memberikan jawaban pasti tentang hal ini, ya. Tetapi memang di dalam kaidah autoimun itu dikatakan bahwa sebisa mungkin vaksin yang boleh diberikan untuk penderita autoimun adalah vaksin yang virusnya dimatikan, bukan dilemahkan, tapi benar-benar dimatikan gitu. Maka virus yang kumannya mati, virusnya mati, vaksin yang virusnya mati, maka ini cukup aman pada autoimun. Tapi vaksin yang virusnya masih hidup, entah itu dilemahkan, entah itu fragmennya ataupun yang lain, maka memang tidak direkomendasikan gitu. Tetapi pada saat itu kan kondisinya emergensi, kondisi gawat kan, kondisi emergensi itu artinya kondisi-kondisi kedaruratan gitu kan. Bila tidak vaksin maka lebih berbahaya, maka tetap diperbolehkan vaksin walaupun sesungguhnya memang vaksin-vaksin yang hidup itu masih perdebatan apakah boleh atau tidak pada autoimun. Memang yang paling aman vaksin-vaksin dengan virus yang mati gitu, ya. Maka kemudian mencuat beberapa pendapat-pendapat bahwa vaksin yang virusnya mati, ada beberapa vaksin yang virusnya mati full, maka boleh. Tapi kalau yang fragmen, kemudian yang masih dilemahkan, itu masih tidak boleh gitu. Nah, kalau tetap dilakukan apakah itu mencetuskan? Ya bisa ya, bisa tidak. Saya tidak bisa memastikan itu apakah dicetuskan atau tidak. Tetapi untuk kehati-hatian, jika tidak dalam kondisi emergensi, maka sebaiknya melakukan vaksin, memberikan vaksin pada autoimun itu vaksin yang virusnya full mati semua gitu. Bukan yang dilemahkan atau bukan fragmennya gitu kan. Kan ada ini virus yang diambil lengannya saja, diambil bagian-bagiannya saja, kemudian dimasukkan gitu kan. Maka sebaiknya virus yang sudah dimatikan penuh gitu. Saya tidak mau menyebutkan nama-nama merek apapun, tetapi mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan bahwa memang yang direkomendasikan adalah vaksin dengan virus yang mati. Kalau vaksin dengan virus yang masih hidup, maka tidak dianjurkan diberikan pada pasien dengan autoimun. Kecuali kondisi emergensi, maka itu lagi beda lagi pembahasannya gitu, ya. Termasuk pada saat kemarin COVID-19 memang kita benar-benar mengalami musibah wabah yang sangat luar biasa, maka tentu beberapa kondisi-kondisi bisa ditabrak karena alasan emergensi ataupun kegawat daruratan.